Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah menjalin kerjasama dengan Universiti Kebangsaan Malaysia melalui penandatanganan Memorandum of Understanding pada 19 September 2024. Berikut informasinya. Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menjalin kerjasama dengan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM melalui penandatanganan Memorandum of Understanding MOU. Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium Udin Samsudin Jalaluddin Lubis, Kampus Syekh Haji Muhammad Yunus, UMN Al-Wasliyah pada tanggal 19 September 2024. Kerjasama yang akan dijalin yaitu dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi. UMN Al-Wasliyah terus berupaya untuk menjalin kerjasama dengan institusi internasional. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memperoleh akreditasi institusi perguruan tinggi AIPT unggul. Dr. Haji Firmansyah MSI, Rektor UMN Al-Wasliyah berharap agar implementasi kerjasama antara UMN Al-Wasliyah dengan UKM dapat segera dilaksanakan. UKM salah satu universitas terbaik ya di dunia, terkhusus di Asia dan ASEAN. Jadi kita banyak belajar dari mereka dan tentu UMN punya kelebihan juga. Mereka perlu belajar juga di sisi-sisi yang lain. Maka dari itu kita jalin kerjasama ini terkhusus di tiga dharma, Tridharma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. Dan mudah-mudahan ini bisa kita implementasikan penelitian bersama, visiting lecture, kemudian pengabdian bersama, dan tadi juga ditawarkan oleh beliau dari UKM, mahasiswa kita juga bisa belajar di sana, bisa secara online atau nanti bisa secara luring. Dan sebaliknya juga bisa seperti itu. Jadi Pak WR1 juga mungkin bisa mengakomodasi, mana tahu ada sebagian mahasiswa dari UKM juga yang mau belajar di tempat kita, bisa juga secara daring. Jadi memang kerjasama dengan perguruan tinggi atau institusi di luar negeri itu suatu keharusan untuk berdaya saing global. Sebagaimana visi kita yang terbaru adalah menjadi perguruan tinggi atau universitas yang berdaya saing internasional, dan ini maka tidak bisa kita terlepas dari kerjasama dengan luar negeri. Hari ini terus kita tumbuhkan kerjasama ini dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita di UMN Al-Wasliyah. Setelah penandatanganan MOU, acara dilanjutkan dengan Focus Group Discussion FGD dengan tema Empowering the Role of University for Sustainable Growth. Pada kesempatan ini hadir 3 orang narasumber. Narasumber pertama yaitu Profesor Madya Dr. Nazri Muslim yang merupakan mantan timbalan dekan UKM. Ia menyampaikan materi mengenai comparison of the Malaysian Constitution and the Indonesian Constitution from the perspective of constitutional sociology. Konstitusi amat penting bagi sebuah negara yang berdaulat. Okay. So sebab kita semua tertakluk di bawah konstitusi kan, sama ada di Malaysia ataupun di Indonesia, sebab konstitusi adalah supreme law, undang-undang yang tertinggi. So mahu tidak mahu mahasiswa kena terlibat dan kena tahu cakna apa yang ada dalam institusi, sebab itu hak kita sebagai warga negara dan hak kerajaan sebagai pemerintah. Okay. So masing-masing ada tanggungjawabnya. Contohnya kalau kita ambil kes di Malaysia, so kita kena tahu konstitusi bagaimana hak kita untuk mengundi kan dalam pilihan raya. Di Indonesia pun kena mengundi, pilih presiden, kepala daerah dan sebagainya. Dan kita kena tahu kalau kita bagaimana kalau kita tak jadi warga negara, apa implikasinya kan. So warga negara amat penting dan itu dijelaskan dalam konstitusi kan. So kita sebagai warga negara, kita kena tahu hak kita melalui konstitusi yang telah dibentuk supaya hak asasi kita sebagai warga negara itu terpelihara. Narasumber kedua yaitu Dr. Nurul Syakira Nazri yang merupakan penyarah kanan citra UKM. Ia memaparkan tentang transforming universities in the AI era. Dijelaskan bahwa mahasiswa saat ini dapat memanfaatkan artificial intelligence AI dalam proses pembelajaran. Namun, mahasiswa tidak bisa sepenuhnya bergantung dengan AI. Bagaimanapun juga, AI merupakan robot yang dirancang oleh manusia sehingga tetap dibutuhkan kecerdasan manusia dalam penggunaannya.
Apa yang saya buat sebelum ni, macam saya cakap tadi, kita boleh identify whether the students is using AI 100% in their assignments or not. Jadi kita boleh uji mereka semula. Kita boleh uji seperti kita buat kuis ataupun jadinya kuis itu tidak semestinya mereka boleh mencari dalam AI kerana kuis tersebut di dalam slide. Contohnya dalam kita punya bahan pengajaran. Jadi kalau mereka perlu guna AI, sebenarnya mereka tidak mungkin akan boleh menjawab kuis tersebut. Jadinya di sini apa yang saya cakap, mungkin sesetengah perkara tidak boleh menggunakan AI. Jadi contoh assignment mungkin mereka boleh gunakan sebaiknya hanya essay sahaja. Kita hanya prompt dan keluarkan essay, tetapi untuk penggunaan AI dalam pembelajaran, pihak dosen atau pensyarah perlu bijak untuk memastikan bahawa student tersebut membaca dan memahami apa yang kita ajar, bahan pengajaran yang kita sediakan, supaya mereka sebenarnya betul-betul membaca dan memahami konten tersebut, dan tidak hanya macam one off. Bila lecturer bagi assignment, dia just copy dia punya tajuk and paste and terus dapat. No. So macam mana apa yang saya buat adalah continuous assessment, means that dia ada untuk setiap bab dia ada beberapa pentaksiran, supaya ianya kita boleh menguji dan mengukur di mana kefahaman mereka, di mana adakah ianya mencapai objektif pembelajaran ataupun tidak. So di sini kita boleh tengok sama ada students benar-benar memahami dan ataupun hanya menggunakan AI 100% dalam pembelajaran mereka. Narasumber selanjutnya yaitu Dr. Azlan Abdul Rahim, penolong Dekan Hal Ehwal Pelajar UKM yang menyampaikan mengenai art therapy in drug rehabilitation. Dijelaskan bahwa terapi seni sebagai salah satu perawatan dalam kesehatan mental yang menggunakan pendekatan seni ekspresif sebagai alat berkomunikasi atau media yang mampu meredakan tekanan, kemarahan, serta mampu meningkatkan keyakinan diri. Untuk mengetahui keberkesanan terapi ini, selalunya daripada kajian-kajian yang dah dilakukan, keberkesanan untuk penggunaan terapi seni ini agak efektif lah, terutamanya bagi individu-individu yang kita kata dalam kecanduan narkoba ni lah. Sebab dalam kecanduan narkoba ni dia ada beberapa simptom psikologi yang ketara, sebagai contoh kemurungan, anxiety dan juga stres. Jadi melalui art terapi ni, apabila kita tengokkan kadar keterukan skor contoh kemurungan dan juga anxiety ni, kita buat pre and post, maknanya sebelum modul tu dijalankan dan selepas, kita nampak perbezaan lah, yang mana skor seseorang yang mengalami kemurungan dan juga anxiety ni, apabila dia menjalankan art terapi ni, dia semakin rendah. So bermakna daripada severe tu, mungkin selepas daripada terapi seni ni dia akan jadi moderate ataupun mild. So keberkesanan dia memang terbukti lah. Buat masa ini tidak ada satu set kita panggil rule and regulation lah yang ditetapkan, yang mana hanya psikologis sahaja yang boleh kita kata mentadbir art terapi ni. Art terapi ni juga jika kita refer kepada negara-negara barat, dia juga digunakan oleh pekerja-pekerja sosial ataupun social worker dalam membantu anak-anak kecil, dalam membantu individu-individu yang punya masalah mental lah. Tapi daripada saranan saya adalah lebih baik sekiranya seorang psikologis yang terlatih yang mengendalikan terapi seni lah, supaya hasil yang kita dapati itu lebih baik. Itu dari sudut saya punya pendapat. Tapi dia masih boleh dipraktikkan oleh seseorang yang tidak mempunyai background psikologi. FGD dihadiri oleh dosen dan mahasiswa UMN Al-Wasliyah. Seluruh peserta terlihat sangat antusias, terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada narasumber. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi Rifki Kusuma, UMN Channel, mengabarkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.